Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya kita bisa hadir pada sore hari ini dalam acara seminar dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat tahun ajaran ganjil 2024-2025 Prodi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Acara ini mengambil topik troubleshooting and maintenance PV system. Semoga acara ini diberikan kelancaran sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah kita diberi petunjuk untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita masuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Pak Wadir, eh, PSDKU Serang, yang terhormat Pak Kaprodi Teknik Elektro, dan saya hormati seluruh dosen peserta diseminasi PKM kali ini. Sebelum meninjak acara, saya akan bacakan sekilas susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus laporan singkat dari Ketua Panitia, sambutan Kaprodi, Teknik Elektro Unpam, sekaligus pembukaan acara ini. Selanjutnya adalah foto bersama dan masuk ke inti acara yaitu pemaparan setiap peserta diseminasi hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Pak An, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Ojak. Sebentar. Oke, terima kasih Pak Ojak. Oke, terima kasih Pak An. Untuk selanjutnya, laporan Ketua Panitia terkait penyelenggaraan diseminasi kepada masyarakat tahun ini. Kembali kepada Pak Abdurrahman untuk menyampaikan sambutannya. Oke, terima kasih Pak Ojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pada Kapolri Kedda Insinyur Arifin Trianto STMT, kemudian Pak Wadir ya, dari Serang, Insinyur siapa namanya?
Heri Heri. Kusnadi, ya, STMT. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada Pak Woro, Pak Lili, Pak Joko, Pak Ojak, dan Pak Nurdin, Pak Saiful Ramadan, Muhammad Rinal, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti acara diseminasi ini. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu dosen yang kesulitan daftar di event seperti itu. Nah, total anggota yang terdaftar itu sekitar 36 ya. Tapi yang berhasil mendaftar itu sekitar 21. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang terkendala ketika pembayarannya itu terpotong 2 kali. Nah, nanti di bulan depan itu akan kembali uang yang terpotong tersebut. Seperti itu. Jadi apabila ada kendala, silakan hubungi panitia akan dikembalikan uang tersebut. Oke, semoga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti diseminasi ini eh, dapat berjalan lancar dan sehat selalu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak An sebagai Ketua Panitia Diseminasi kali ini. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kaprodi Teknik Elektro Unpam, Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT. Kepada beliau dipersilakan, mohon maaf sekaligus membuka acara diseminasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar Pak Ojak dan Bapak Alhamdulillah Ibu. dengar Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Kusnadi selaku Wakil Direktur 3 di PSDK Serang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir dalam acara hari ini. Yang terhormat Bapak MC kita, Bapak Ojak Abdul Rozak. Yang terhormat Bapak Aan dan jajaran panitia. Kami dari Prodi mengucapkan terima kasih sudah diselenggarakan kegiatan diseminasi dalam rangka untuk melengkapi pengabdian kepada masyarakat tahun ajaran ganjil 2024-2025 dan dalam Prodi Teknik Elektro pada tanggal 22 Desember 2024 dengan topik troubleshooting and maintenance PV system. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul melalui Zoom untuk melakukan diseminasi. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Selawat serta salam kita tujukan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di Zoom ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai diseminasi, saya ingin menyampaikan terkait dengan program kerja yang sebelumnya kita sudah rencanakan, yaitu terkait dengan pelaporan penelitian dan juga PKM. Ini salah satu bentuk dari penyempurnaan PKM adalah menyelenggarakan diseminasi untuk menyelesaikan step di Sintias, dan juga saya harapkan Bapak Ibu dosen memperhatikan luaran. Terkadang di dalam Sintias juga tidak diwajibkan untuk luaran, tapi nanti di outputnya itu akan terdeteksi ini beberapa kali tidak menyempurnakan laporan berbentuk luaran. Kita berharap juga untuk sitasinya teknik elektro khususnya bisa berkembang, bisa menambah dari luarannya. Tujuannya nanti akreditasi selanjutnya kita tidak kesulitan untuk mendapatkan sitasi dan juga luaran. Salah satu bentuknya adalah dosen mengarahkan mahasiswa, kalau memang kesibukan dosen yang sangat banyak kegiatan, bisa dengan pola Pak Ojak yang Pak An atau dosen yang lain, mengkomandoi mahasiswa, menyampaikan, coba submit ke jurnal ini, sehingga luaran kita, ada dosen, ada mahasiswa juga. Cari yang gratis, kalau bisa berbentuk indeksasi, Sinta, nah, seperti itu. Jadi tidak selalu berbayar dan juga susah begitu. Nanti tolong
laporan ini sebelum luarannya dipublikasi, tolong disampaikan kepada beberapa mahasiswa untuk diajak bergabung juga. Itu mungkin luarannya. Dan untuk PKM selanjutnya, Pak Edi ada nggak Pak An? Pak Edi Sumarno. Sepertinya belum kelihatan Pak ya. Belum terlihat. Belum Harapan terlihat ini, kita di Pak Edi. semester berikutnya Bapak Ibu dosen ini menjadi ketua PKM sehingga luaran kita semakin memenuhi rasio dosen dan juga dosen berpartisipasi semua. Jangan selalu jadi ketua terus. Yang lain jadi anggota yang penting bayar gitu. Tolong nanti di semester depan ditertibkan. Dan saya apresiasi untuk Bapak Ibu dosen yang di luar prodi ya. Di sini ada dari PSDKU, Mas Renaldi, Mas Saiful, dan ada Pak Nurdin dari Sasing. Ya, Alhamdulillah. Nanti Mas Jufri ya, Insya Allah kita selalu mengadakan diseminasi yang berbayar murah ya Pak An ya. Tapi tidak murahan gitu. Nah, dan untuk selanjutnya, karena di sini sebenarnya ada acara saya paralel ya. Nanti malam ada acara pemakalan oleh mahasiswa. Untuk diseminasi kali ini langsung dibuka ya Pak Ojak ya. Nanti Ya, untuk betul Pak. teknisnya nanti biar Pak Abdurrahman yang mengatur untuk bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah kita buka acara diseminasi pengabdian kepada masyarakat tahun ajaran ganjil 2024-2025. Kita buka dengan apa Pak? Dengan buka dengan tepuk tangan ya. Saya resmi kita Baiklah. buka ya. Karena nggak ada tuk-tuknya jadi saya tepuk tangan aja. Terima kasih. Ya, silahkan untuk dilanjutkan untuk kegiatan ini dan juga kegiatan pemakalan semoga berjalan dengan lancar. Min, min. Dari kami Prodi sudah menyampaikan terkait dengan luaran dan juga laporan. Semoga bisa diperhatikan dan menjadi kemajuan Prodi Teknik IT bersama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir untuk bisa on cam agar bisa terdokumentasi dengan baik. Monggo Pak An, silahkan. Ada lagi. Bu Elvin Pak ada lagi? Nggak ada ya? Nah, Oke. Siap Bapak Ibu, mohon berkenan untuk on cam seperti itu. Pak Agus Setiawan, Pak Sunardi, Bu Rini, dan Bu Elvirja, dan Pak Abdul Fattah. Oh, Pak Abdul Fattah udah ini. Saya melihat Pak Abdul Fattah miring-miring atau gimana ya? Pak Sunardi, Bu Rini, Bu Elvirja. Tes 1, 2, 3. Oke, mungkin sedang sibuk. siap. Oke, teman-teman, kita foto ini banyak sekali slide-nya ya. Sampai 100 slide ini nolnya diambil. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih sudah Pak Ojak. Oke, terima kasih Pak An atas foto bersamanya. Menginjak acara terakhir, mohon maaf berhubung sepertinya Pak Ustadz saya belum hadir ya Pak An ya. Oke, makanya saya langsung tutup saja acara pembukaan ini. Dan nanti dilanjutkan dengan pemaparan peserta dan pembagian masing-masing roomnya berdasarkan list yang dibagikan sama Pak An. Ini Pak An. Oke, Alhamdulillah. Seluruh rangkaian acara pembukaan diseminasi pengabdian kepada masyarakat tahun ganjil 2024-2025 pada Minggu 22 Desember 2024 telah selesai. Seluruhnya dilanjutkan dengan acara inti. Mari kita ucapkan hamdalah untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Oke, monggo Pak An dilanjut ke pembagian room untuk pemaparan materi Pak. Siap, terima kasih Pak Ojak.
nanti ya. Sip. Bukan. Ini untuk mahasiswa. Sorry, sorry, sorry. Sip. Oke. Pembagian sip. Oke, Bapak Ibu, terlihat di sini untuk pertama kita ada 3 room, room 1, room 2, dan room 3. Oh, ada 4 ya. Room 1 dengan saya Abdurrahman sebagai panelis, room kedua dengan Pak Joko, kemudian room ketiga dengan Bu Elvirja, dan room keempat dengan Pak Insinyur Ojak Abdul Ojak. Ya, ada di room 1 ada Pak Abdurrahman, ada Edi Sumarno, ada Insinyur Suminto, di Wakil Pak Lili Solihin ya. Kemudian ada Pak Jan, ada Pak Joko, ada Pak Luki Utomo, dan Pak Agitama. Kemudian eh, next itu di room kedua itu ada Pak Muhammad Renaldi Iliawan, kemudian ada Pak Sanubari Tansa, kemudian ada Pak Nurdin, kemudian ada Pak Aden gitu. Pak Aden sudah hadir belum? Namanya dia ada di rumah sakit Pak Aden ya. Kemudian ada Pak Saiful Ramadan, kemudian ada Pak Budi. Pak Budi tadi ada ya Pak Budi ya. Siap. Kemudian ada Pak Jupri Naldi. Ini belum memberikan judulnya kepada kami. Mohon nanti dikonfirmasi saja ke panelis Pak Joko. Begitu ya Pak. Kemudian next di room ketiga itu ada panelis Bu Elvirja, Insinyur Elvirja Rosiana. Mohon maaf Insinyur tidak terketik itu. Di situ ada Pak Wadir, kemudian ada Pak Insinyur ya, Koro, gitu. Ada Pak Gaguk, kemudian ada Pak Erik, ada Bu Rini dan Bu Kartika. Dan kemudian di room 4 itu dengan panelis Pak Ojak, itu ada Pak Ojak sendiri, kemudian ada Pak Sep Lahir, Insinyur, kemudian ada Insinyur Sunardi 2 kali, dan kemudian ada Pak Kiswanta dan Pak Agus Setiawan. Oke, roomnya sudah saya buat ya teman-teman. Silakan masuk Oke. ke breakout room masing-masing. Oke, terima kasih Pak An. Kita Ya, masuk langsung ke break room ya Pak An ya. ya, jam Posisinya di 16. mana, Pak? Kok nggak ada Ada, breakoutnya? iya, ada di sebelah kanan di bawah. Di kanan di bawah. Nggak ada di sini. Ada Bu, di sebelah Ada. aplikasi Bu. Oh iya, iya. Sorry, sorry. Maaf. Ya, sebelah aplikasi. Oke, izin masuk room ya Ya, Pak An. teman-teman. Pan, nama saya kok nggak ada ya? Ada. Itu di Di, paling bawah di room berapa Pak? room 4. Room Wah, 4. saya. Sorry, 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 sorry. Ini Waduh, terakhir saya ngeditnya. aduh Ada. ini. Apaan? Udah di foto absensi? Ya, wait. Bentar. Ini. Ya. Berarti room 4 ya Pak ya? Iya, ada di room 4. Ya, oke, Oh, siap. saya salah. Wah, berat saya. Iya. Analis Kaprodi berat. Kalau di berat ini, aduh. Ya, langsung join ke room ya biar Jen room ini 4, ya. siap. Siap. Masih Pak An Ya, ya. ya. Izin Pak An join ya. Oke. Apaan? Siap. Saya di room, kok di room 3 ya? Di room, iya. Sorry. Emang bener di room 3. Oke. Oh gitu ya? Astagfirullahaladzim, bener-bener. Ada punya Makasih gitu. Pak An ya di room Iya, 3. iya. Ayo Pak Heri room 3 Pak Heri. Siap Room meluncur. 3 ada siapa itu ya? Iya, siap. Waduh. Ntar, mahasiswa ntar jam 17 ya, mahasiswa. Oke. Room berapa, Pak? Oh, ini mahasiswa pada nanya, Pak. Ada kumpul hayat teh. Saya ulangi lagi ya.
Terus deh, saya masuk dulu ya. Udah oke semuanya. Serum berapa, Pan? Itu dua, Pak Edi tiga, di empat, room lima. 1. Siap. Oke, Oke, saya screenshot ulang deh. Ya, Pak. Maaf. oke. Jam 1 ya. Iya. Pak Nardi udah ya, Pak Nardi? Oke, untuk roomnya ada siapa aja saja itu ada di Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf nih agak telat-telat gitu ya. Kok saya
Oke, siap. Udah Bapak itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sehat semuanya ya. Di sesi ini kita akan mempresentasikan diseminasi yang telah kita lakukan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini saya belum sempat untuk buat PPT-nya. Nanti Bapak dulu Saya aja kasih, ya. Pak. Ini saya mau nge-backgroundnya gimana nih? Backgroundnya Pak Edi Saya belum udah ya? dikirim sama Pak Lili, Iya, cuman saya terus? belum bisa ini nih. Oh, Insya Allah. Nempelinnya gimana nih? Oh, Diklik Pak Edi, di maaf Pak. gambar, klik Ya, kanan ya. Pak Edi. Ya, Maaf Pak, Bapak udah download ya? oh di-download dulu. Kirain cuma Ya, diambil download. dulu. Download Ntar, dulu Pak. ntar. Nanti taruh Ya, di mana? Di desktop, di down atau dibiarkan di download nggak apa-apa. di-download, bukan di copy ya. Shift As ya. Ya boleh, save as. Shift As di... Tapi saya ke seberang dulu ya teman-teman ya. Ini Oke, ada oke, Pak. Boleh, boleh. Silakan. Taruh di... Kasih ke Mas Nanang semuanya. Kok nge-close ya, Pak? Mas Nanang udah. Nge-close ya tadi ya? wait jangan dulu bentar. Hah? Mas Nanang nggak datang. Oh iya, tapi maaf, Mas Nanang nggak datang. Close apa gimana nih? Mana Pak? Ya, dibagiin aja Bang. Belum, udah kasih ini tes. Iya Pak. Gimana Pak? Jelas Pak Heri? Dilanjutkan. Oke. Yang kedua mengintegrasikan materi pembelajaran dengan dunia industri dan dunia Bentar, usaha karena Pak Eri, itu udah direkam ya Pak Er? Maaf Pak. Udah. Bu Elvinnya balik dulu ke room utama dulu deh. Nanti saya ini kan bentar. Saya rekam layar Pak pakai laptop. Salah ya? Iya, dibalik dulu ke ini dulu ke ke main room dulu bentar. Ini back dulu Pak semua ke Tadi main room. enggak. Tar. Udah di record Berarti ya ini. bentar. Wait. Ah? Ya, Udah di record. udah di record. Save, wait. Oh, sama Pak Woro ya? Kurang deh, nggak tahu. Tapi ini udah recording. Usernya siapa usernya? Oh, Pak Heri, usernya Pak Udah. Ini terus gimana lagi Pak?
Gimana sih? Udah kan? Ya udah berarti balik lagi ke room 3 kan? Ya, kok jadi nggak bisa gini sih? Oh iya iya. Ya, Oke. jadi Eh, sebagai eh, anggota ini. ya Pak, stop dulu. Kita berhenti ngomongin Pak Aan ya. Ada orangnya. Sudah ada orangnya ya. Aduh. Kalau orang terkenal itu pasti jadi buah bibir ya. Buat Bukan jadi bibir buah jeruk. masyarakat ya. Buat bibir netizen. Buah durian enak tahu. Ya monggo. Siapa dulu nih? Pertama ada ya Pak Edi dulu. Lanjut. Saya sendiri nih. Monggo Pak Edi udah siap? Saya, kok tunjuk-tunjuk saya yang terakhir nih. Usia Pak, usia Pak. Oh, usia gitu. Oke, saya buka dulu ya. Bukanya di share ya. Yang udah bisa langsung Buka aja pulang, Pak. susah saya nih. Di share ya Pak An ya. Iya. Buka filenya atau dibuka dulu filenya ya. Filenya dibuka dulu Pak. Oh, nanti baru diklik ya. Oke. Ini saya buka dulu filenya. Pak Lili kalau mau ini boleh nih. PKM ganjil 2024 diseminasi. Atau Pak Lili yang udah siap, monggo. Duluan nggak apa-apa. Gimana Pak Edi? Ini udah ada tapi Udah ada. belum nongol ya. Belum. Udah nongol belum? Udah nongol Ya belum? Pedi dulu. Nongol udah. Udah nongol belum ya? Belum. Belum, Pak. Gimana ya? Share dulu Pak, ada share kan di bawahnya tuh. Oh, di share. Share. Tapi filenya dibuka dulu. Iya, di filenya udah dibuka. Iya, terus ada tulisan share di Zoom-nya Pak. Yang warna hijau, klik share. Nah, nanti kan keluar tuh. Balik nih, balik Iya, dulu. lihat di application Windows. Aplikasi Windows nanti Bapak cari yang mau di-share itu yang mana. Bisa nggak Pak? Share. Dah. Sip. Oke, sudah belum? Alhamdulillah. Ya Pak, terlihat Pak. Mantap. Kelihatan ya? Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita adakan acara ini bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang di sekitar kita. Oke, Amin. kita mulai. Adapun PKM yang saya lakukan adalah berjudul Peremajaan Instalasi Listrik di Masjid Darussalam, Perumahan Daru Estate, Mekarsari, Kecamatan Jimbi, Kabupaten Tangerang Selatan. Ini tinggal naik kereta ya Pak ya?
Yes, naik luar kereta biasa. nyampe. Hmm. Oke, itu adalah judulnya. Saya dibantu oleh Bu Irawati dan Pak Johana. Ya, oke, kita lanjut. Pendahuluan ya. Ini peremajaan instalasi listrik di Masjid Darussalam bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Dengan perkembangan teknologi, penting untuk memastikan bahwa sistem listrik yang digunakan memenuhi standar terkini, yaitu standar PUIL dari PLN, dan dapat memberikan kenyamanan bagi para jemaah dan warga sekitar masjid tersebut. Lalu berikutnya, proyek ini bertujuan untuk mencapai lingkungan yang aman dan efisien melalui pembaruan instalasi listrik. Dengan melakukan peremajaan, diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan penggunaan energi yang lebih baik dan efisien. Lalu kondisi saat ini di Masjid Babus Salam menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan tidak memenuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, kabel yang sudah tidak layak jika digunakan lagi dapat mengakibatkan masalah yang serius jika tidak segera ditangani. Lalu analisisnya adalah melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan. Ini mencakup penerangan, sistem keamanan, dan penggunaan energi dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan solusi yang tepat untuk dapat diterapkan. Lalu berikutnya adalah berapa menit, Pak? 10 menit. 10 5 sampai 10 menit. menit. Iya, 5 sampai 10 menit, nggak usah lama-lama lah. Penerangan teknologi modern dalam instalasi listrik Lamaan ya? dapat meningkatkan efisien dan keamanan. Siap. Penggunaan lampu LED, sistem pengendalian otomatis, dan panel surya adalah beberapa contoh yang dapat diterapkan di masjid untuk tahap berikutnya. Lalu ini untuk keamanan instalasi, pentingnya keamanan dalam instalasi listrik tidak bisa diabaikan. Dengan menggunakan peralatan berkualitas dan mengikuti standar keselamatan, risiko kebakaran dan kecelakaan dapat diminimalisir secara signifikan. Lalu ini adalah untuk efisiensi, adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, tidak hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan yang baik adalah langkah penting dalam mencapai tujuan ini. Rencana implementasi adalah yang pertama adalah merencanakan implementasi mencakup tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, hingga pemasangan. Setiap tahap harus dilakukan dengan benar dan hati-hati untuk memastikan bahwa semua aspek harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar dapat hasil yang sempurna. Lanjut, itu pelatihan. Dampak positifnya transformasi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masjid dan jamaah. Dengan instalasi listrik yang lebih aman dan efisien akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman untuk beribadah. Lalu berikutnya adalah tantangan yang dihadapi adalah selama proses transformasi, beberapa tantangan yang mungkin muncul seperti keterbatasan anggaran dan waktu. Namun dengan perencanaan yang matang, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka yang terakhir adalah dari kesimpulan ini adalah transformasi dan peremajaan instalasi listrik Masjid Babus Salam, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi energi dengan langkah-langkah yang tepat. Masjid dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk beribadah dan berkontribusi keberlanjutan. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas presentasinya. Yuk, beli hapus dulu untuk Pak Edi.
Terus ada Pak Wadir luar biasa. Saya kalau ada Pak Wadir ini, aduh agak ngeri-ngeri sedap masalahnya ntar. Oh, ada Pak Wadir. Iya. Selamat sore Pak Wadir. Aduh, gimana kabarnya nih, Serang? Mantap, Nggak enak, nggak mantap enak, nih. nggak enak Tambah sama Pak, gagah. nggak enak sama Pak Lili lah saya. Saya mah apa tuh? Mau bos sendiri yang gak enak tuh. Aduh, Yusuf. Itu Pak Edi, mohon maaf untuk stop sharing. Tutup ya? Ya, Tutup udah gimana? saya Oke, tutup. sip. Oke, Enggak terima shutdown, kasih. Pak. Shutdown nih, takutnya shutdown aja nih. Waduh, udah lama nih nggak kayak gini jadinya. Iya, Itu Aduh. shutdown, iya. nggak tutup shutdown. Oke, untuk yang selanjutnya ada Bapak Insinyur Suminto diwakili oleh Wah, Insinyur Lili bos kita. Solihin. Ya, silakan Bapak Insinyur Solihin, monggo. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen ya, Bapak-bapak Ya. semuanya. Oke, ini Pak Wadir, Pak Eri baru ketemu lagi nih Pak kita. Alhamdulillah, ini makanya puji dan syukur nih Pak An Yes. ngadain gitu, bisa Ya ketemu. Allah. Apa ini kita akan bisa terhubung gitu. Iya nih, kayaknya udah keenakan di Serang kayaknya ya. Iya, lupa sama yang di sini. Lupa main di Unpam nih yang di Ini kamar Serpong ya di Victor. tanya Ustadz Bambang deh, ada kamar 3 masalahnya. Ayah. Oke deh, iya. Yuk, lanjut. 10 menit ya Pak An ya? Iya, 5 Maksimal sampai ya? 10 menit aja nggak usah lama-lama. Iya, oke deh. Ya, oke baik. Bapak-bapak semua izin mempresentasikan terkait PKM yang sudah dilakukan oleh tim kami ya. Dari saya Lili, kemudian ada Pak Suminto dan Pak Agustiawan ya. Kami sudah melaksanakan PKM dengan judul sosialisasi penerapan keamanan informasi untuk menjaga keamanan informasi pribadi dari serangan cyber bagi santri Pondok Pesantren Markas Hadis Legok Tangerang. Oke, nah latar belakangnya sebenarnya kita ingin memberikan keseimbangan antara ilmu agama yang diberikan di pesantren dengan ilmu umum khususnya terkait dengan perkembangan teknologi. Jadi supaya nanti santri juga bisa menghadapi perkembangan yang terkini ya terkait dengan penggunaan teknologi khususnya di bidang keamanan informasi. Nah, ini supaya nanti santri juga jadi lebih peduli, lebih sadar, lebih aware terkait isu-isu yang sekarang sering terjadi ya. Misalkan peretasan atau pencurian data pribadi dan yang pada akhirnya nanti mungkin bisa berkembang menjadi penipuan ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini proses kami konsultasi dengan pengurus pesantren bahwa kami ingin menyampaikan PKM dengan judul tersebut semata-mata untuk menjaga bahwa santri ini aman, terutama ketika mereka pada saat liburan pulang ke rumah. Nah, ini kan tidak ada pengawasan penggunaan gadget gitu ya. Nah dibekali dari PKM ini. Oke, kemudian ini pelaksanaannya, jadi kita langsung praktek langsung juga di pesantren ya, jadi menggunakan laptop, walaupun mungkin jumlahnya nggak ada banyak, tapi kita usahakan penggunaannya masih bisa memenuhi dengan ini ya perbandingan jumlah laptop dengan santrinya. Jadi semua masih bisa melaksanakan dan dibantu dengan mahasiswa. Oke, nah ini dimulai dari pengenalan sosial media, kemudian jenisnya apa saja, dan kita berikan awareness bahwa penggunaan sosial media ini meningkat setiap tahun. Dan jumlah peningkatan ini selain sebenarnya hal yang menggembirakan ya, tapi di sini juga kita lihat ada sisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama kalau misalkan kita tidak aware terhadap keamanan informasi. Oke, kemudian kita sampaikan juga terkait etika di media sosial ya, misalkan terkait dengan postingan fakta atau hoax, kemudian etika dalam pengiriman pesan, kemudian
mungkin konten-konten yang tidak sesuai ya, yang memicu pertentangan SARA, pornografi dan yang lainnya. Oke, kemudian kita sampaikan juga batasan di media sosial, mungkin di sini yang terkait dengan Undang-Undang ITE atau konvensi yang ada di ini ya, di PBB ya. Oke, kemudian kita sampaikan juga terkait serangan cyber ya. Jadi kalau mungkin kita taunya ada virus gitu ya. Nah, ternyata lebih dari sekedar virus ya. Nah, kita sampaikan juga ada ransomware, malware, man-in-the-middle attack, kemudian ada DDoS gitu ya. Ada phishing, nah yang sering kita terima, walaupun kita mungkin belum tahu pembagiannya gitu ya. Nah, itu kita sampaikan ke mereka. Oke, kemudian kita sampaikan juga 3 konsep terkait keamanan informasi, ya, CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ini kurang lebih definisinya. Kemudian kita sampaikan juga konsep 3A ya, authorization, authentication, dan accounting pada pengelolaan resiko keamanan. Kemudian kita jelaskan juga, nah ini yang social engineering ya. Jadi sering kita terima mungkin ada pengiriman, contohnya ini nih, cek resi paket gitu ya, atau ada undangan WA, reuni pernikahan. Padahal itu adalah bentuk dari penipuan ya. Oke, kemudian ada juga kalau yang tadi sebenarnya masuk ke phishing ya. Nanti kita jelaskan sebenarnya ke teman-teman santri ada pembagiannya phishing, spear phishing, dan walling. Kemudian juga berikutnya ada man-in-the-middle attack yang biasa terjadi di tempat-tempat umum. Ketika kita koneksi kita di intercept ya, di di tengah koneksi kita bisa dicuri datanya seperti itu. Kemudian ada malware yang biasanya kita diberikan dalam bentuk link tertentu yang ketika kita klik bisa mendownload beberapa jenis malware seperti adware, spyware, atau ransomware yang mengunci file laptop dan yang lainnya. Kami juga pada saat itu memberikan ini ya salah satu praktik yaitu melakukan pengecekan email. Jadi apakah email yang mereka gunakan itu sudah pernah diretas atau belum gitu ya. Nah, ini ada have I been pwned. Nah, ini contohnya kalau yang sudah diretas sebelah kiri merah, yang masih bagus ada sebelah kanan. Oke, kemudian kita ajarkan juga mereka untuk pada saat bertransaksi apakah aman atau tidak. Nah, ini salah satu caranya. Kita berikan info bagaimana cara memeriksa sebuah rekening valid atau tidaknya ya, karena banyak juga dengan halusnya penipuan terjadi begitu setelah transfer hilang gitu ya. Nah, ini khususnya yang di luar e-commerce. Nah, ini beberapa angka dari penipuan ya. Total kerugiannya kurang lebih sampai 49,92 miliar. Nah, ini jenis pencuriannya. Dan yang terakhir yaitu love scam ya. Nah, ini penipuan yang lain dalam bentuk sesuai namanya love scam ya. Jadi penipuannya ini seperti hubungan semara gitu ya, tapi pada akhirnya memang yang dikejar adalah si target nanti akan mengalami kerugian ya, terutama kerugian finansial. Ya, ini beberapa cara yang digunakan. Nah, ini kita berikan juga kepada santri supaya tidak tertipu ya. Nanti kenalan mungkin di medsos tiba-tiba kok minta transfer atau apa gitu ya. Oke, demikian Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya, wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Insinyur Lili Solihin STMT. Kayaknya belum Beri aplaus. insinyur nih. Oh, belum insinyur. Iya, nanti nyusul. Bisa aja nyindirnya.
Tapi saya komen dulu sedikit Pak. Sebetulnya saya boleh. juga masih banyak itu yang Apa belum tuh? tahu itu ininya apa Oh, namanya Apa tuh? ya. Boleh, Pak. metode-metodenya. Metode, maksudnya Hmm, gimana nih? Silakan Pak Silakan. Lili. Ya, Pak Maksudnya Bambang gimana? mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya, ternyata memang kan saya juga ada beberapa kali ya kena Hmm, ada lah yang phishing gitu ya. Cuman kan hmm. ternyata ada juga ya cara kayak tadi buat ngecek rekening gitu. Saya juga Hmm. malahan belum tahu itu ada Oh, ada media Pak, khusus ada. buat ngecek rekening gitu ya. Kan Hmm. kadang kita misalnya transaksi di apa namanya e-commerce yang kayak Facebook itu kan langsung ke Ya, orang ya. ya betul Nah, itu betul. beberapa Jadi ada beberapa kebetulan sih saya alhamdulillah sih belum ya jarang ini jarang jangan Pak, transaksi jangan ada gitu. belum Pak, jangan. Hmm. Jangan lah ya jangan sampai gitu Iya ya. ya. Ada juga gitu yang biasanya yang nyari barang yang susah biasanya tuh Hmm. apa kayak ecu mobil gitu ya. Kayak Oh gitu. iya, Mobil yang lama kayak Lancer yang tahun berapa itu kan susah itu Pak ya. ya, Nah, itu coba transfer ya. ternyata ya orangnya hilang gitu kayak gitu. Ternyata kan Oh, bisa bisa iya dicek ya. juga ya. Nah, ya baik Pak Bambang, ini saya respon ya Pak. Jadi apa namanya, memang untuk apa namanya, pengecekan itu nanti bisa dua sih Pak. Satu, kita bisa ngecek dari kontaknya Pak. Bisa dalam bentuk nomor handphone, get kontaknya Pak, kita cek seperti itu. Hmm. Jadi kan kalau kita punya aplikasi get contact bisa kelihatan ya Pak, ini orang ini benar atau tidak gitu. Yang Hmm. kedua, nomor telepon juga kita bisa cek Pak. Cek nomor HP ya di browser tuh ada juga. Yang kedua yaitu tadi kita cek nomor rekeningnya. Kebetulan ini juga kan pernah saya lakukan, istri transaksi di Instagram ya Pak, di luar Tokopedia, di luar Shopee dan yang lainnya gitu ya. Di luar e-commerce, begitu apa minta transfer ke saya kan saya coba cek dulu ya Pak, ini nomornya benar atau tidak gitu. Mhm. Karena kan dari Instagramnya meyakinkan gitu ya, pola transaksinya meyakinkan. Begitu saya cek benar saja itu nomornya nomor penipu gitu ya Pak, scammer Hmm. ya. Banyak Seperti yang itu. melaporkan berarti gitu ya. Iya Pak, untungnya kan memang untuk beberapa, maksudnya gini, untuk nomor-nomor rekening, nomor handphone yang tidak benar gitu ya Pak, itu memang ada database-nya yang Oh. yang dikumpulkan berdasarkan laporan dari netizen lah khususnya ya Pak. Seperti itu. Oke, jadi nanti next time kalau di luar e-commerce mungkin bisa Pak dicek dulu ya. Siap Pak. Oke, Sayang oke. walaupun mungkin 100-200 Iya betul ribu Pak. ya. Pokoknya kalau yang tertipu mah sedikit juga suka pokoknya malah terido. Ya, ya Pak. Oke, terima kasih Pak Ya, atas sama. informasinya. Oke, terima kasih Ya. Pak Lili. Giliran saya presentasi hanya sebentar saja, teman-teman. Baru selesai. Baru selesai presentasinya. Oke, sip. Sorry, Pak Bambang mewakili Ya, siapa, Pak. Pak? Saya Pak Joko, Pak. Pak Joko kan di ruang 2 tuh. Di room 2. Siap Ya. ya udah, Pak Bambang dulu, monggo. Silakan Oh, Pak Bambang. saya dulu. Mangga tuh Iya. Pak. Sebentar saya share screen dulu. Share screen. Hebat nih Pak Wadir minumannya. Keren. Aduh. Teh manis. Oke, sudah ada Pak ya? Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan coba mempresentasikan hasil dari PKM. Ini sih harusnya Pak Joko ya, tapi Pak Joko kebetulan memang ada ini juga Ya. jadi panelis. Oke, panelis juga di ruang 2. Jadi beliau memberikan mandat. Nggak usah. Oke. Baik, untuk kegiatannya adalah perbaikan instalasi pencahayaan sebagai upaya peningkatan kualitas penerangan Masjid Al-Istiqomah di Depok. Selanjutnya, nah, oke. Latar belakangnya seperti pada umumnya ya, memang beberapa masjid itu ada, biasanya memang kita suka melihat ada masjid yang terawat gitu ya, ada yang masjid beberapa yang memang meskipun ada pengurusnya yang khusus, tapi kadang beberapa tidak begitu memperhatikan sisi baik dari penerangan maupun dari biasanya kualitas suara gitu ya. Jadi ada rekan-rekan dari tim mahasiswa juga
sudah survei ke masjid tersebut dan mendapatkan ada beberapa hal yang bisa diimprove, kemudian mencoba mengakomodirnya dalam kegiatan PKM ini, seperti itu. Seperti ini pencahayaan kurang memenuhi standar yang harusnya mungkin dapat sekitar 300 lux gitu ya, standarnya cuma dapat 100 lux seperti itu, sehingga ya bisa juga mengurangi kenyamanan kita dalam melakukan ibadah ya, misalnya dalam membaca Al-Quran seperti itu, dan juga di lorongnya juga bisa menimbulkan bahaya juga ya, misalnya terpeleset atau apa karena tidak terlihat terlalu jelas. Selain itu juga di sisi pencahayaan, selama ini kan kita menggembor-gemborkan tentang hemat energi gitu ya. Ada beberapa yang masih menggunakan lampu yang masih belum hemat energi gitu, masih menggunakan lampu pijar seperti itu. Jadi ada juga selain penggantian, ada juga relokasi dan penambahan titik pencahayaan seperti itu. Oke. Berdasarkan survei di lokasi, seperti yang disampaikan tadi ya, intensitas cahayanya masih sangat rendah, terutama di malam hari ya. Kalau siang mungkin karena terbantu dengan cahaya matahari, terus ada juga penggunaan lampu yang masih belum hemat energi, sehingga ya memang menjadi boros di pembayaran listrik, dan dari sisi pencahayaan juga membuat kegiatan beribadah itu kurang nyaman. Untuk solusinya yaitu mengganti beberapa lampu, tentu saja dengan lampu LED yang sudah hemat energi, terus merekayasa ulang instalasi ya, dan juga ada menambah sumber cahaya. Jadi yang misalnya asalnya hanya ada 2 lampu ditambah menjadi 3 titik lampu seperti itu. Oke, ini untuk sasarannya ya tentu saja untuk di masjid tersebut, DKM, jamaah masjid, ada juga kelompok pengajian dan masyarakat sekitar yang termasuk jamaah di tempat tersebut. Pelaksanaannya tentu saja pertama melakukan survei, pengadaan material, proses pelaksanaannya yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 29 September. Selanjutnya ada dilakukan juga monitoring setelah dilakukan instalasi tersebut. Ini merupakan survei ketika survei pertama ketika melihat kondisi sebelum dilakukan perbaikan dan reinstalasi seperti itu. Ini adalah gambarnya. Kemudian ini adalah proses pengerjaan dilakukan oleh tim mahasiswa. Ini merupakan foto-fotonya. Nah, ini merupakan pengujian, dan setelah selesai kita coba lakukan pengetesan ya, disaksikan juga oleh Pak dengan DKM setempat dan beberapa warga. Oke, ini hasil dari kegiatannya. Alhamdulillah setelah dilakukan penggantian, reinstalasi, cahaya sudah bisa naik ya, dari sebelumnya sudah meningkat rata-rata 100 lux menjadi 300 ya, yang merupakan standar. Terus area yang sebelumnya kurang pencahayaan juga seperti koridor dan area wudhu, area parkir juga sudah mendapat distribusi cahaya yang cukup. Kemudian berdasarkan testimoni dari jamaah juga dirasakan pencahayaan ini cukup membantu dan mereka cukup nyaman dengan perbaikan tersebut. Itu saja mungkin bapak-bapak sekalian. Ya, ternyata ada ininya, ada kata-kata terakhir. Pengabdian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang panjang membantu sesama. Seperti itu katanya Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Beri pas dulu untuk Pak Bambang. Mantap. Ya, mudah-mudahan PKM-nya barokah, Pak Bambang. Amin. Ya, sip.
Pak Wadir, apa mau presentasi? Suruh ngomong itu aja, suasana terkini. Ya, Mau presentasi apa mau ngopi ini? Mau ngopi atau mau kita ngobrol-ngobrol atau gimana? mau cerita pendek ya, Hey, cerita tentang kita nih. Oke, izin ya. Baik, izin Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak Moderator, saya izin cuma 2 menit menyampaikan eh, di- hasil PKM mewakili dari pihak Pak Jan karena berhalangan hadir. Oke. Oke. Ini serius nih kayaknya. Baik, PKM ini mengambil tema tentang peremajaan instalasi listrik dan penambahan lampu penerangan di musola At-Taqwa di tempatnya di Rawamekan Serpong, Tangerang Selatan, di mana anggotanya ada 3 personil, Pak Dr. Jan, Pak Dr. Hetmudin, dan saya sendiri ya. Nah, ini di tanggal 22 ya. Oke, di mana yang di latar belakangnya keputusan kita sasaran sekolah apa itu melakukan remaja instalasi listrik yang sudah waktunya ya. Jadi mungkin musolanya udah lama, sehingga kami perlunya namanya rekondisi secara total beberapa titik di masjid Al-Aqsa untuk menghindari juga terjadinya kebakaran. Selanjutnya itu mengganti lampu yang hemat energi dan ramah lingkungan di ruangan musola dan menambah jumlah lampu penerangan di teras musola juga. Ini sama dengan judul yang tadi, yaitu untuk meningkatkan intensitas cahaya sebetulnya. Terus bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang setiap kita untuk melaksanakan mendorong mahasiswa berkomunikasi masyarakat menerangkan ilmu dan yang telah diperoleh selama pelaksanaan perkuliahan. Nah, pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 November 2024. Nah, pelaksanaan pengabdian pertama kami dari pengecekan terlebih dahulu supaya melihat keadaan, laksanakan penyiapan beberapa material yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satunya adalah penggantian MCB, penggantian beberapa kabel yang sudah usang, terus ditambah penggantian peremajaan lampu. Ini hasil kondisi ruang utama musola sebelum dan peremajaan ini setelah. Tidaknya kami datang ke tempat itu di saat PKM ada perubahan secara signifikan ya, tadinya agak sedikit kotor dan sekarang pencahayaannya lebih jelas. Nah, kesimpulannya itu pertama, mitra sasaran masyarakat kita dan antusias masa puas dari kegiatan PKM oleh tim PKM Umpam. Ini merupakan salah satu nilai positif bahwa Umpam itu sudah diterima dengan masyarakat. Di masyarakat salah satunya adalah untuk pemenuhan di masalah tersebut ya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas sebagai bentuk Tridharma perguruan tinggi. Dari kuesioner ini yang diberikan menunjukkan mitra sasaran memberikan apresiasi dan inisiatif kepada besar pemulang. Oke, saran pertama perencanaan kegiatan PKM perlu direncanakan sebaik mungkin akan baik dan kompak ya. Ini ada sedikit ada permasalahan di saat penentuan beberapa atau barang yang kami beli ada sedikit permasalahan. Yang kedua, perlunya memiliki pengetahuan wawasan ini di sisi mahasiswanya, karena yang eksekusi adalah di sisi mahasiswanya perlu adanya sebelum PKM minimal ada training sebelumnya ya. Selanjutnya, kuantitas kegiatan juga perlu dibina sehingga tidak ada kesan bahwa kegiatan PKM itu cenderung hanya di sewaktu-waktu saja. Jadi istilahnya tidak perlu ada kesinambungan yang berlanjut. Mungkin itu dari saya, Pak An dan Bapak semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang puas. Ya, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Wadek presentasinya. Aduh, nganahan ini. Benar-benar ngawur. Semoga amal ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Amin. Iya, iya. Giliran saya presentasi dulu deh, habis itu kita ngobrol-ngobrol gampang ntar ya. Ya, saya lab dulu ya, bentar ya.
Ya udah hati-hati Pak Wadek. Ya, Mau ke sebelah saya. ya ke sebelah dulu. Silakan. Silakan Terima Pak kasih. An. Ya, Nggak ya, kuat ya. dengarnya nih. Aduh, jangan muntah-muntah ntar. Aduh, aku bahaya tuh. Sorry. Jangan kayak begini berarti ya. Pak An harus presentasi juga. Ah, iya Pak. Nggak apa-apa lah Waduh, Pak. Ini aja, wajib. apa sih namanya, Wajib. menggugurkan. Ya, menggugurkan. Walaupun nggak bagus-bagus banget. Tadi kan kalau Pak Heri itu bagus banget. Saya ya sekedar Iya. ya sekedar aja lah. Saya screenshot dulu deh punya saya. Saya kirim. Iya, mana nih nggak keluar. Sip. Baru bikin tadi nih Pak. Oh gitu. Hebat ya, udah langsung jadi. Mantap, Sip. woi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan PKM kami ya dengan judul pelatihan instalasi CCTV di pesantren Markas Hadis, di mana ini merupakan laporan kami ya, saya sendiri Bu Elvidya dan Bu Driani. Namun tidak menutup kemungkinan ada dosen-dosen lain dan mahasiswa yang mengikuti PKM ini. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan PKM di markas hadis ini, yaitu pemasangan CCTV begitu di setiap sudutnya, ya, ada di eh, kamar atas ya, kemudian ada di kelas bawah, di masjid dan di luar begitu. Namun setelah kami pasang seperti itu, terdapat beberapa kendala, yaitu tidak terlihatnya gambar yang ada kadang-kadang ngeblank gitu ya, dalam kata ngeblank gitu, dan si santri dan pengurus di sana kebingungan. Nah, oleh karena itu kita mengadakan PKM ini, yaitu pelatihan instalasi CCTV di pesantren Markas Hadis. Untuk apa? Agar mereka terlatih ketika mendapatkan masalah-masalah gitu, trouble yang dihadapi terkait dengan CCTV. Seperti itu. Ya, kita memberikan edukasi, yaitu bagaimana membuat instalasinya, kemudian menyelesaikan troubleshootnya, seperti itu. Nah, ini tadi latar belakang kami, itu gangguan-gangguan yang tadi saya berikan. Nah, ini adalah di mana kami melakukan sosialisasi dan pelatihan. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang kami berikan. Gitu. Ini di ruang utama begitu. Dan ini tadi tujuan PKM-nya dan metode yang tadi kita berikan sudah. Nextnya hasil PKM-nya, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah bisa dan terlatih ya, walaupun tidak sempurna seperti itu. Ya, ibarat peribahasa tak ada gading yang tak retak begitu ya. Dan tak ada Pak Heri jadi nggak seru ya, gitu aja sih. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen. Semoga ya apa yang saya presentasikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aplaus, warahmatullahi. Buset. Cepet amat ya. Nggak ada yang amat. Aduh, seru bener. Aduh. Ini saya pause dulu dah. Iya, saya pause dulu ini ya. Go. Nggak bisa share? Sebentar, belum kelihatan ini ya. Share screen-nya ada di bawah warna hijau. Oh, ini dia nih, dah. Sip, cakep. Monggo Pak Aden. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdurrahman selaku MC
untuk diseminasi PKM pada teknik elektronik. Kami menyampaikan hasil PKM kami dengan judul pelatihan fungsi matematika dalam aplikasi Microsoft Excel pada Yayasan Masjid Asy-Syifa, Villa Dago, Kota Selatan, dengan nomor kontrak 0181A5 SPKPM LPPM Unpad 10/2024. Sebagai ketua saya sendiri dan anggotanya ada Pak Tabar dan Pak Enggar, dan mahasiswanya ada Khadijah, Natalia, dan Nazilah Furahman. Nah, berikutnya adalah latar belakangnya yang untuk pelatihan ini. Pertama adalah bahwa pembelajaran sekarang ini sudah berbasis Merdeka Belajar, yaitu basis pembelajaran ini menggunakan model PJBL, sehingga memang memerlukan suatu soft skill ya tambahan dari siswa itu sendiri. Yang kedua adalah siswa SMA itu harus ditingkatkan kembali kemampuan untuk melakukan sebuah penelitian, karena ini adalah sebuah tambahan dalam di jenjang SMA. Dan yang kedua adalah mampu mengembangkan hasil proyek yang lebih baik. Dari situlah kami punya tujuan. Yang pertama untuk PKM ini, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan Microsoft Excel, fungsi matematika yaitu ada sum, average, countable, dan seterusnya. Yang kedua juga mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunaan fungsi matematika untuk uji penelitian awal dalam bentuk uji kualitas dan ataupun reliabilitas. Yang kedua, mengetahui Excel basis makro dasar untuk mengembangkan Excel tahap lanjut. Metode PKM kami yang pertama adalah penyampaian materi secara daring menggunakan Zoom meeting. Yang kedua adalah simulasi penggunaan Excel sesuai materi, dan yang ketiga adalah diskusi, di mana materi ada 3. Yang pertama adalah materi Excel dasar, yang kedua adalah materi Excel kualitas dan reliabilitas, dan yang ketiga adalah materi Excel berbasis makro, di mana fungsi matematika pada Excel yang sudah kita ketahui bersama untuk mengetahui jumlah itu sum itu dari sigma dari I1 sama dengan N dari XI, rata-rata itu dari I1 dengan NXI per N, ada jumlah rata logika. Ini memerlukan perhitungan-perhitungan yang panjang, namun demikian ketika kita menggunakan Excel bisa lebih cepat. Yang kedua yaitu ini adalah untuk fungsinya, yaitu ada fungsi sum, ada fungsi countive, dan fungsi average itu sendiri untuk pada matematika dasar. Ini adalah untuk korelasi pada penelitian untuk mengukur validitas instrumen, di mana ini fungsinya sangat panjang sekali. Namun ketika kita singkat dalam fungsi Excel itu hanya cukup menggunakan korelasi array 1 dan array 2. Mana rumus awalnya adalah R sama dengan sigma XC min sigma X sigma Y per N dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat min sigma X kuadrat bagi dengan N dikalikan dengan sigma Y kuadrat dan sigma Y kuadrat dibagikan dengan N. Ini untuk fungsi varian untuk ukuran baca alfa, di mana rumusnya RI sama dengan K per K min 1 dikalikan dengan 1 min sigma dari tau B kuadrat atau varian itu sendiri bagi dengan tau T kuadrat. Ini adalah varian total daripada instrumen itu sendiri. Kalau kita menggunakan ukuran baca alfa di dalam Excel, salah satunya kita akan menggunakan yang ini fungsi var. Sama dengan var D2 sama dengan D51, ini adalah untuk arraynya. Kemudian ini adalah pelaksanaan kami dilaksanakan secara daring itu tanggal 15 Desember dengan pesertanya adalah dari Yayasan Masjid Asy-Syifa, yaitu pesertanya adalah siswa SMA, sekaligus kami melakukan juga yang namanya sosialisasi ataupun sosialisasi tentang prodi matematika. Ini adalah fungsi kami pelaksanaannya secara daring menggunakan Zoom meeting. Kemudian berikutnya adalah sebagai narasumber yaitu saya sendiri dan ada Pak Taba, ada Pak Enggar. Kemudian penyelenggaranya adalah Khadijah, nomor Khadijah pun sebagai narasumber, Natalia, Naomi sebagai tim MC, Nazilaku sebagai tim teknis. Nah, dari pelaksanaan yang sudah kami berikan kepada siswa-siswa SMA yang berada di Yayasan Masjid Asy-Syifa Villa Dago itu, yang pertama adalah peserta PKM itu mampu menguasai fungsi matematika dasar dalam Excel dengan baik. Yang kedua, peserta PKM mampu menguasai uji instrumen dengan menggunakan Excel. Yang ketiga adalah peserta PKM juga mampu menguasai dasar makro pada Excel untuk pengembangan tahap lanjut. Namun demikian, ini kami dalam sebuah proses simulasi yang memang tidak begitu lama, tapi simulasi ini mau memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Masjid Asy-Syifa Villa Dago. Ini adalah referensi yang kami gunakan, ada 4 referensi yang berhubungan dengan PKM kami. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih Pak Abdurrahman. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aden atas presentasinya, luar biasa. Oke, keren ya Pak Den. Dan ini saya ini ya, saya kalau presentasi PKM MIPA itu berarti tinggal ini ya Pak, kayak ya kalau dia itu cuma berupa penyuluhan kayak gitu Pak, atau pengertian terkait matematika ya Pak. Kenapa Pak? Mohon maaf kurang ini. Iya, kalau dia terkait dengan pemilihan matematika kayak gitu ya kalau Iya, iya. Jadi memang nanti ketika kita latihan ini kan sekarang ini di SMA itu kan juga ada yang namanya proses tambahan penelitian ya. Ini salah satu contohnya. Kalau kami sudah mengikuti dari proses mereka belajar itu, anak-anak SMA itu memang diarahkan mampu meneliti dasar. Salah satu contohnya adalah ya ini menggunakan rumus korelasi. Yang kedua yaitu menggunakan Korbas Alpha. Maka kami memberikan pelatihan bagaimana caranya yang rumus ini kita berikan perhitungan secara simpel yang ada di Excel menggunakan korelasi langsung sehingga mampu memberikan pengetahuan tambahan kepada anak-anak SMA. Itu mungkin Pak Abraham. Oke, keren juga. Saya kemarin ngitung apa sih namanya Pak? Di jurnal itu pakai correlation, tapi pakai saya nggak agak kurang ini korelasi array apa 1, 2, 3. Berarti ini bisa beberapa ini ya Pak. Berarti bisa beberapa parameter kayak gitu kan ya Pak? Ya ini. Jadi ini untuk ini apa untuk menguji instrumen eksak. Jadi ada sebenarnya instrumennya ada 10 instrumen. Nah, ini bisa dikorelasi langsung. Jadi oh ini valid, oh ini tidak valid gitu. Maksudnya jadi ketika sebagai contoh di sini kalau di gambar ini di sini kami menggunakan ini ya. Ini contoh kami seperti pelatihan kami langsung real data. Kami menggunakan kurun baca alfa nih. Jadi tidak perlu pakai SPSS, perlu cukup pakai Excel pun bisa gitu. Oh ini kurun baca alfa ini sekian. Dari mana nilai kurun baca alfa ini? Oh dari var ini, var ini, var ini, var ini. Jadi secara perhitungan manual juga ngerti, tapi perhitungan secara cepat gitu. Ini yang paling bawah ini contoh yang saya sampaikan kepada para siswa di SMA yang di bawah yayasan itu. Jadi mereka ketika melihat ini, oh ternyata memang bisa gitu. Dengan perhitungan yang panjang tadi, ternyata ketika kita hanya menggunakan VAR, itu cukup dengan kita memblok dari sana dan sini sehingga akhirnya kita mampu menghitung secara manual sekaligus secara bantuan Excel. Jadi tahu oh ini angkanya dari ini. Itu mungkin Pak Abraham. Keren. Berarti Pak nanti kalau misalnya saya ada jurnal Pak Aden yang ngitungin apa kasih analisis kayak gitu berarti bisa ya Pak? Bisa. Jadi hanya untuk menghitung kualitas itu gampang sekali. Jadi menggunakan Excel cukup. Tidak perlu menggunakan software-software yang berbayar. Iya, enggak maksudnya keterangannya apa sih namanya analisisnya lah gitu. Ya, analisis awal. Awal. Ini kalau pun dilanjutkan ini bisa nanti menggunakan Excel itu uji regresi gandanya dan sebagainya. Kita pakai saya pernah sampai ujung gitu sampai membuat sampai regresi ganda itu menggunakan Excel pun saya pakai Excel. Jadi dari awal masukkan angka langsung thread ke belakang ada sampai datanya. Iya. Regresi berganda. Oke, cakep. Iya. Nanti lah saya ngobrol-ngobrol. Siap. Ya udah, siap. Makasih Pak Aden. Mas siapa ini? Innalillahi. Pak Mas Bayu. Tolong dijaga sopan santunnya ya teman-teman ya. Ya. Oke. Sopan santun itu bukan hanya ucapan tapi perbuatan juga ya teman-teman. Udah bisa dimulai Pak An? Siap, monggo. Silakan Pak Ojak. Sinyal Pak Ojek stabil nggak itu Pak An? Kok diam aja? Tes 1, Sinyal 2, Pak 3 Pak Ojak. hilang nggak ini?
Oke, siap-siap. Kita tunggu bentar. Maaf, itu siapa ya sering gitu? Oke, baik Pak An ya. Maaf nih. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak An. Ya, tes 1, 2, 3. Ya, monggo Pak. Kita mulai ya Pak An ya. Siap. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkahnya dan serta karunia-Nya kita bisa hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar hasil penelitian mahasiswa malam ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW karena petunjuknya, arahannya kita bisa berkecimpung di dalam dunia keilmuan untuk kita bisa mendapatkan berkah dan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam acara ini saya selaku MC sekaligus moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini dalam acara seminar hasil penelitian mahasiswa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan ketua panitia, terus sambutan ketua program studi teknik elektro Unpam. Seharusnya dilanjutkan dengan sambutan dekan Fakultas Teknik dan MIPA Unpam, serta dilanjutkan dengan sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi dari narasumber utama kita. Setelah itu acara foto bersama, pembacaan doa untuk sesi pertama penutupan, dan kita masuki sesi kedua, sesi paralel pemaparan materi dari makalah-makalah mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Pak An, dipersilahkan. Siap, terima kasih Pak Ojek.
Oke, dengan Pak Ojak. Tes 1, 2, 3 Pak Ojak. Oke, oke, terkendala sinyal teman-teman. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Selanjutnya adalah sesi laporan ketua panitia, yaitu saya sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bisa hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT selaku Kaprodi Teknik Elektro. Kemudian Bapak Ibu dosen dan narasumber kita Ibu Faraida Nafiri MSc ya Bu, mohon maaf apabila salah sebut, dan teman-teman mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang keren-keren ya, insya Allah orang-orang sukses gitu ya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih teman-teman Amin semuanya. ya Allah ya Rabbal alamin. Wah, cakep luar Amin. biasa. Pan, Iya, siap. Amin. Sudah ada pembukaan Pak. sinyal. Iya, dah sudah pembukaan saya. Tak apa Pak Ojak. Oke, Oke, siap. izin melaporkan. Jadi total peserta yang daftar itu sekitar 597, tapi yang total membayar itu sekitar 421. Mungkin ada kendala-kendala yang kita alami pada saat ini, yaitu satu, telat bayar ya, mungkin kedua gangguan terkait dengan virtual account ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang sudah bayar tapi statusnya belum belum berubah begitu menjadi bayar. Dan mungkin ada yang terpotong 2 kali gitu. Nah, nanti sudah terbayar tapi dan kendala-kendala lainnya. Nanti kami mohon untuk menghubungi ketua kelasnya. Jadi nanti komplainnya kami melayani via ketua kelas ya, tidak per orang karena banyak sekali ya teman-teman kalau misalnya per orang. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Seperti itu, selamat mengikuti diseminasi penelitian kakak kelasnya dan sharing knowledge terkait dengan maintenance dan VV system gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Terima dibuka aman kasih ini. pada Bapak Insinyur Abdurrahman STMT atas laporan Ketua Panitia seminar kali ini. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Elektro Unpam sekaligus pembukaan seminar hasil penelitian mahasiswa malam hari ini, mewakili Bapak Pak Dekan yang kebetulan Ojak, hadir. halo, Ya, Pak Ojak. Ini kan respon, baru buka laptop dulu sebentar katanya. Bisa nggak ditunggu sebentar? oh Pak Pak Dekan. Saiful. Iya, Pak Dekan. Oke, ya udah. Yang mau disambutan dari Pak Kaprodi dulu. Pak Arifin dulu, habis itu baru Oh, Pak boleh. Dekan. Ya. Iya. Siap. Oke, Tolong sambutan. dipantau nanti kalau Pak Dekan. Siap. Baik, Pak. Oke, Sambutan oke. dari Ketua Program Studi Teknik Elektro Unpam kepada Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT dipersilahkan. Nanti yang buka Pak Dekan aja ya, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Pak Ojak? Alhamdulillah jelas Alhamdulillah banget jelas, Pak. Pak Kaprodi. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita diberikan kesehatan, rahmatan sehingga bisa melalui Zoom meeting. Sholawat serta salam kita tujukan pada Nabi besar Muhammad SAW.
Ya, kita tunggu syafaatnya di zona lahir. Amin. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di malam hari ini dalam keadaan sehat. Benar ya. Tolong yang lain di Mas Fatur. Tolong yang belum berkepentingan nanti ditanya jawab paralel, silahkan nanti diskusi di sesi paralel. Oke, Mas Fatur ya. Oke, saya lanjutkan ya. Siap, dilanjutkan Pak Kapoldi. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir di malam hari ini senantiasa membantu mahasiswa dalam seminar dan juga narasumber dosen pembimbing saya tentunya Ibu Faraida Nafiri ST MSc. Beliau pakar engineer dan panel surya. Selanjutnya yang terhormat Bapak Aan dan jajaran dalam masih banyak sudah meluangkan waktu dan sangat antusias untuk melakukan seminar. Selanjutnya MC sekaligus moderator Bapak Ojak Abdul Rojak yang dari membantu Prodi untuk melaksanakan seminar dari diseminasi maupun seminar mahasiswa. Sebelum kita mulai seminar, saya ingin menyampaikan beberapa poin untuk dipahami oleh mahasiswa. Salah satunya kenapa diadakan seminar penelitian ini, tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada adik kelas maupun kepada yang sedang proses proposal ataupun tugas akhir. Jadi dengan adegan ini, selain ada narasumber, pemaparan materi dari preventive maintenance PV, kita akan melihat hasil karya dari adik-adik kelas kita yang masih dalam tahap proposal. Kita bisa melihat hasil karya tugas akhir mahasiswa yang dikemas dalam laporan. Harapan kita dari Prodi naikkan dari tingkat luaran mahasiswa. Jadi tugas akhir itu tidak hanya sekedar lulus selesai, tapi harus mempunyai luaran yang bisa digunakan sebagai pengembang dari teknik elektro. Mahasiswa juga akan ada kredit poin atau KAK. KAK itu kredit aktivitas kemahasiswaan yang harus didapatkan mahasiswa dari semester 5 tahun 2022. Itu butuh kredit poin sekitar 100. Jadi pentingnya program mahasiswa yang harus dijalankan, tolong dipahami. Jika ada yang ditanyakan nanti silahkan menghubungi dosen pembimbing akademik. Itu ada di area ketua mahasiswa, di slide paling kanan, itu ada pembimbing akademik. Kalau memang ditanyakan kembali, silahkan ke Prodi. Insya Allah kita open kalau memang ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Terkait dengan program KAK itu memang sangat sekarang lagi ditingkatkan. Saya mohon kepada beberapa mahasiswa mengampu perkuliahan, harap diperhatikan KAK. Selanjutnya, kita dari Prodi Teknik Elektro akan mengadakan program workshop karya ilmiah yang sifatnya continue atau berurutan nantinya. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5 harus mengenal bagaimana tata cara penulisan. Semester 6, 7 harus mengenal apa itu luaran, bagaimana submit, bagaimana bisa publish. Nah, nanti dibantu oleh dosen bidang penelitian dan perencanaan. Jangan melihat nominal harganya ataupun lamanya durasi dalam workshop, tetapi bagaimana kemampuan si mahasiswa bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Karena dengan adanya luaran, mempermudah Mas untuk mengambil ijazah.
Nah, saya informasikan ijazah di prodi yang kakak kelas kalian itu masih ada 3 lemari diambil karena beberapa faktor. Salah satunya luaran, terus salah satunya revisi. Nah, bagi masih dalam tahap proposal, diperhatikan revisi itu tidak sulit jika dikerjakan, akan sulit jika ditinggalkan. Istilahnya dikasih revisi sekali, besok nggak balik lagi begitu. Selanjutnya yang saya sampaikan ini mohon diperhatikan. Selain luaran, saya melihat beberapa kali ataupun di layar itu beberapa kali mahasiswa mengadakan bahasa kurang sopan. Nanti tolong diperbaiki ke depannya bahasa-bahasa itu yang perempuan ataupun laki-laki. Dan saya sampaikan KAK itu akan berkurang poinnya ketika teman-teman di sini melanggar peraturan yang ada di kampus. Contohnya merokok. Merokok silahkan tetapi di luar kampus, jangan di dalam kampus. Itu nyari masalah nanti. Kedua, berpenampilan menarik. Terkadang misalkan celana yang sobek atau bagaimana. Dan rambutnya gondrong. Saya sering menyita KTM kartu tanda mahasiswa karena memang tahun ini di prodi ya. Jangan beranggapan Pak Arifin sekarang galak ini, tetapi itu demi kebaikan kalian. Yang menyitung aja dari Kaprodi, tapi kalau yang menyita dari LKA, Lembaga Kemahasiswaan, habislah nanti malahan. Jadi kita saling kerjasama Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya kalau ada terkait dengan prestasi, tolong didukung dengan baik ya. Kita mengadakan contoh seminar anak hima dan juga KIP nanti bergabung untuk mengadakan seminar sebagai panitia seminar, dan Bapak Ibu dosen yang ada hadir di sini, teman-teman. Pak Dekan kayaknya udah masuk tadi saya lihat. Saya tidak membuka jalannya seminar, nanti Pak Dekan dari yang dan membuka. Saya menyampaikan target kami di prodi itu ada seminar nasional ataupun internasional. Jadi harapan kami terwujud lagi, seminar teknik elektro itu akan ada lagi di auditorium. Insya Allah kita bangun bersama-sama, kita siapkan dengan matang. Insya Allah nanti ada teman-teman dari Malaysia, saya siap untuk mendukung seminar internasional. Jika teman-teman mendukung juga. Mendukungnya dari mana? Harapannya adalah bisa, nanti mohon maaf ya, yang pertanyaan insya Allah nanti ada sesi pertanyaannya. Untuk seminar itu insya Allah saya targetkan di bulan setelah Lebaran ya. Nanti Pak An tolong dicatat dengan Pak Edi bisa disampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan peraturan mahasiswa. Tujuan dari seminar hari ini insya Allah dengan adanya Bu Fareda Nafiri bisa membantu menyampaikan terkait dengan panel surya dan juga preventive maintenance-nya apa. Saya sampaikan juga di semester 1-2 kemarin saya tanya terkait dengan sanitasi prodi belum paham. Terus di Unpam itu ada panel surya 100 kW peak itu saya nggak tahu Pak. Nanti saya ajak ke sana insya Allah. Ada kesempatan setiap hari kita bisa kunjungan ke lab. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT atas sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik dan MIPA, Unpam, sekaligus membuka acara seminar hari ini, yaitu Bapak Insinyur Saiful Bahri, STMSc, PhD. Pada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Suara saya kedengeran ya, Mas Ojak ya? Alhamdulillah. Jelas Pak Dekan. Ya, baik. Terima kasih.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Atin sebagai Kaprodi Teknik Elektro dan salam kenal kembali nih. Ibu Faraida Nafiri, sudah lama kita ketemu Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah Bu Faraida bisa hadir kembali di tengah-tengah kita setelah sekian lama ini Bu Faraida ya. Dan juga tentunya teman-teman dosen lainnya dan terutama juga teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini di sela-sela mungkin waktu santai dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen juga. Alhamdulillah kita diberi keluangan waktu untuk menimba ilmu gitu ya. Nah, harapan kami yang pertama kita dari UPPS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program studi Teknik Elektro. Ini program studi yang membesarkan saya juga di Unpam gitu. Saya pegang Teknik Elektro sejak tahun 2004 gitu ya. Dengan seminar dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat di tahun ajaran Anjil 2024-2025 ini. Kami dari UPPS atau dari unit pengelola program studi atau yang biasa dikenal oleh teman-teman Fakultas Teknik begitu ya, mengucapkan terima kasih atas usaha teman-teman yang seperti ini. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Arifin bahwa acara ini baik itu teman-teman yang mungkin sudah lulus atau teman-teman yang akan menempuh tugas akhir atau masih belum kebayang seperti apa tugas akhir yang akan diambil nanti begitu ya, dengan topik-topik yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dan dimoderatori oleh dosen gitu ya. Nah, harapan kami dari UPPS, dari Fakultas Teknik, teman-teman mahasiswa baru yang baru maksudnya mau mengambil tugas akhir itu mendapatkan inspirasi di sini ya. Dan pesan kami kepada Bapak Ibu dosen juga untuk mengarahkan secara lebih serius begitu ya tugas akhir seperti apa yang kira-kira memang cocok untuk mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa tidak dibiarkan bersusah payah untuk mencari topik begitu ya, tetapi topiknya diarahkan dari kompetensi Bapak Ibu sekalian masing-masing dosen. Nah, ini juga mungkin informasi bagi teman-teman sekalian. Teman-teman punya hak untuk berkonsultasi kepada setiap dosen yang ada di sini, yang ada di program studi, begitu ya. Baik itu dosen pembimbing akademik yang menjadi wali dari masing-masing teman-teman di setiap kelas, begitu biasanya di setiap tahunnya, ataupun kepada dosen lainnya. Ya, harapan kami memang dengan arahan dan bimbingan Bapak Ibu dosen sejak dari awal teman-teman tidak ngawur gitu ya dalam bikin tugas akhir. Dan harusnya memang seperti itu. Topik-topik itu dari dosen, bukan dari mahasiswa gitu ya. Silahkan aja teman-teman komplain kepada dosennya gitu ya. Kalau misalkan ternyata teman-teman masih kebingungan dengan topik apa yang mau diambil gitu ya. Karena ya yang disampaikan tadi begitu ya. Idealnya memang tugas akhir yang dilakukan teman-teman itu ide dari penelitian yang telah dilakukan oleh dosen. Dan setiap dosen punya topik penelitian yang nantinya di breakdown kepada tugas-tugas akhir teman-teman, begitu ya. Nah, di posisi itulah yang diinginkan dan sesuai dengan kompetensi teman-teman, gitu ya. Jadi sekali lagi, silahkan teman-teman explore itu sebaik mungkin, ngobrol dengan dosen dimanapun, termasuk juga misalkan begitu ya, ngajak dalam forum-forum tertentu, misalkan di setiap kelas bukalah forum diskusi daripada sekedar hanya nganggur begitu. Bahkan kalau saya lihat di kelas Sabtu itu sampai tiduran begitu. Ada yang tidur kecapean begitu karena shift 3. Nah, manfaatkan waktu yang seluang itu gitu ya untuk berkonsultasi kepada dosen-dosen terkait gitu ya. Tanyakan pada mereka, Pak, Bu, ada nggak ya tugas akhir yang cocok untuk kami gitu ya. Atau tanyakan seperti ini, Pak, Bu,
ada nggak topik penelitian Bapak Ibu semua yang sekarang sedang dikerjakan via Sintias gitu, namanya Sintias gitu ya. Itu adalah program penelitian yang wajib, portal penelitian yang wajib dilakukan oleh dosen, diikuti oleh dosen begitu, disubmit oleh dosen, dan harusnya sebanyak mungkin bisa mengajak mahasiswa ya. Jadi harapannya itu yang nanti mungkin bisa diupayakan oleh teman-teman sekalian ya. Bisa per kelas atau secara individu, bagusnya sih per kelas begitu ya. Dan banyaklah teman-teman tuh shopping ke seluruh dosen gitu ya yang ada di teknik elektro gitu ya. Dan harapannya setelah shopping banyak begitu teman-teman bisa mengkomparasi, oh ini bagus, oh ini lebih saintifik, dan carilah yang lebih saintifik gitu ya, yang lebih bagus dalam hal konten keilmiahan gitu ya. Bukan hanya sekedar membuat sesuatu kemudian sesuatu itu jadi dan sesuatu itu terbukti begitu, bukan hanya seperti itu, tapi dilihat dulu ada unsur ilmiahnya enggak, apa cukup kuat nggak unsur saintifiknya di situ gitu ya, ataukah ini hanya sekedar praktikal artinya hanya sekedar buat gitu. Kalau hanya sekedar membuat, sekedar menjadi tukang, jadi teman-teman kurang unsur saintifiknya di situ, kurang problem solvingnya di situ, kurang kemampuan ilmiah untuk dieksplor di situ ya. Nah nanti teman-teman tidak mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari apa kuliah yang sudah ditempuh selama 4 tahun gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lulus dengan berbagai modality begitu ya, bisa dari project work, bisa dari tugas akhir ataupun ujian komprehensif begitu, dan tiga-tiganya sama saja. Nah harapan kami teman-teman bisa lebih banyak di project work sebenarnya gitu ya, dan bisa teman-teman cicil ini mulai dari semester 5, 6, 7, 8 project work itu sampai nanti benar-benar bisa launching lah katakanlah begitu, bener bisa dibuat di semester 8 mulang gitu. Jadi nggak masalah teman-teman mulai kerjakan semester 5 project work yang kira-kira memang sesuai topiknya dengan teman-teman, dan memang ada dosen pembimbing yang kuat di situ dan punya fasilitas yang kuat juga begitu ya. Nah harapan kami juga ini buat teman-teman dosen juga dan mahasiswa, teman-teman juga nggak perlu lulus dengan tadi ya, tugas akhir itu. Dengan project work teman-teman bisa membuat paten nanti. Paten itu cukup 5 lembar aja ya. Tidak seperti tugas akhir yang sampai berpuluh-puluh lembar gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya project work, pastinya di situ punya desain. Kalau teman-teman punya desain, pastinya di situ teman-teman punya suatu keunikan yang bisa diklaim sebagai pembeda dari produk-produk yang lain. Lahirlah prototipe nanti jadinya di situ ya. Begitu teman-teman sudah punya prototipe, itu bisa diklaim untuk paten teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa klaim untuk paten ke depan, kalaupun itu nanti di komersialisasi begitu ya, teman-teman punya royalti di situ ya. Tidak hanya sekedar membuat sesuatu, tetapi nanti bisa diundangkan atau disampaikan ke level nasional bahwa oh ini produk yang dalam tanda kutip hasil dari teman-teman mahasiswa Unpam dan bisa dibuat sebagai produk industri nanti ke depannya ya begitu ya. Nah ini harapannya nanti bisa pecah telur nanti dari elektro ya, punya begitu Pak, punya 1 atau 2 paten di tahun ini begitu dari project work teman-teman gitu ya. Dan yang terakhir kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih pada Bu Farida yang telah mengangkat topik mengenai troubleshooting dan maintenance PV system. Ini banyak sekali topik yang bisa dieksplor di sini, yang kami sampaikan bisa menjadi project work teman-teman, bisa menjadi paten nanti luaran teman-teman. Jadi project work tidak hanya bentuknya benda nanti begitu ya, tapi bisa menjadi paten ya, seperti misalkan bagaimana sih bersihin PV gitu ya tapi dengan perangkat yang cukup sederhana unik, punya kelebihan, punya kemanfaatan begitu, dan bisa hilirisasi nanti atau dikomunikasi ke depannya gitu ya. Dan yang komunikasi nanti tentunya adalah Unpam, dan teman-teman bisa dapat royalti juga untuk itu begitu ya. Ataupun kalau mau dijual dalam bentuk produk apalagi begitu ya. Teman-teman nanti bisa lulus, bisa bikin startup sendiri dengan produk tersebut, dan bahkan mungkin bisa berkembang menjadi unit-unit usaha atau unit-unit jasa layanan yang nanti bisa minta fasilitasi ke Unpam bagi teman-teman begitu ya, untuk menggulirkan bisnis yang seperti ini. Silahkan, Unpam sangat terbuka untuk itu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memohon berkah Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini seminar dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat dengan topik troubleshooting dan maintenance PV system di tanggal 22 Desember 2024 jam 20.24 dengan ini resmi kami buka. Ya, silakan tepuk tangan teman-teman.
Demikian mungkin dari kami, Mas Arifin dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Dan tentunya membuat kualitas kompetensi teman-teman meningkat dan akreditasi tentunya disampaikan oleh Pak Arifin, Elektro kedepannya semakin unggul dan meningkat di level nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Bapak Dekan Fakultas Teknik dan MIPA atas arahan dan sambutannya. Kita sebelum lanjut ke sesi pertama yaitu penyampaian materi dari narasumber, mungkin sebaiknya kita foto bersama dulu ya Pak An ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ojat. Iya. Oke, Mumpung Assalamualaikum. panitianya masih hadir. Siap. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya dimohon untuk on cam bagi yang tidak bermasalah kameranya begitu. Siap, di sini ada sekitar 19 slide. Dimohon teman-teman untuk on cam, buka kameranya. Kita akan foto bersama gitu ya. Ada Mas Desri Sonu ya di atas bantal yang nyamannya. Begini. Mas Raihan, stop sharing ya Mas. Oke, sip. Dan teman-teman semuanya. Oh, luar biasa nih. Oke, kita mulai dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide kedua itu 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga itu 1, 2, 3. Oke. And then slide kelima, keempat dulu ya. Oke, keempat. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide kelima. 1, 2, 3. And then slide ke-6. Oke. 1, 2, 3. Oke. And then slide ke-7. 1, 2, 3. And then slide ke-8. 1, 2, 3. Kemudian slide ke-9, 1, 2, 3. Kemudian slide ke-10, 1, 2, 3. And then slide ke-11, 1, 2, 3. Terus slide ke-12, 1, 2, 3. And then slide ke-13, 1, 2, 3. Oke, slide ke-14, 1, 2, 3. Kemudian slide ke-15, 1, 2, 3. And then slide ke-16, 1, 2, 3. And then slide ke-17, 1, 2, 3. Kemudian slide ke-18, 1, 2, 3. And then the last 19, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Sampai pegel jari saya ini. Oke, siap. Lanjut Pak Ojak, monggo. Oke. Oke, terima kasih Pak An atas dokumentasinya untuk kegiatan hari ini. Karena itu yang sesuatu yang penting dalam sebuah kegiatan adalah bukti dokumen ya. Oke, kita masuk ke acara sesi pertama yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Ibu Faraida Nafiri STMSC. Oke. Selamat bergabung Ibu di Zoom seminar kali ini. Terima kasih Pak Ojak. Oke, dalam hal ini saya beralih dari MC menjadi moderator nih langsung kayaknya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Pak Ojak. Terima kasih. Tapi mohon izin Ibu, sebelum Ibu menyampaikan, saya coba untuk menyampaikan CV Ibu terlebih dahulu untuk diinformasikan kepada teman-teman semua Ibu ya. Mohon izin Bu ya. Ya, Oke. silakan. Nama Faraida Nafiri
pendidikan terakhir S1 Politeknik Universitas Indonesia Depok tahun 1997 dalam bidang teknik listrik ya Bu ya. Terus maaf itu D3 ya. Untuk S1-nya di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2001 mengambil bidang teknik elektro. Kemudian 2008 mengambil postgraduate program renewable energy di Federal Republic of German dengan gelar MSc RearNet. Itu ya Bu ya. Oke. Pengalaman dalam bidang proyek atau kegiatan, beliau mulai berkegiatan di tahun 2002 sebagai technical support, kemudian sebagai intern engineering, sebagai penulis, sebagai electrical energy author, project engineer, terus sistem engineer, tenaga ahli, juri, administrasi sampai trainer dan narasumber kuliah tamu. Sementara untuk pelatihan dan kompetensi beliau ini mulai dari tahun 2002 terkait lebih kepada energi terbarukan ya. Dari Kementerian SDM salah satunya, dari ITS dan lain sebagainya banyak. Makanya alhamdulillah beliau berkesempatan atau beliau meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan kita mahasiswa-mahasiswa teknik elektro khususnya pada hari ini bagaimana topik terkait troubleshooting dan maintenance PV system. Ini Bu ya. Bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita perhatikan apa yang disampaikan dari narasumber kita untuk hari ini. Semoga menjadi inspirasi gambaran kita ke depan bagaimana potensi-potensi dalam kita melakukan penelitian khususnya tugas akhir. Baik itu dalam skripsi maupun project work seperti yang arahan tadi Pak Dekan. Oke, untuk memisahkan waktu saya langsung ke Ibu Farida untuk bisa menyampaikan, memaparkan materinya hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ojak sebagai selaku moderator. Kemudian terima kasih kepada Pak Saiful selaku Dekan Fakultas Teknik dan MIPA. Kemudian kepada Pak Arifin Trianto selaku Prodi Teknik Elektro Unpam dan rekan-rekan dosen lainnya. Jadi malam ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi materi malam ini kita akan mendalami untuk memahami aspek-aspek yang penting dalam troubleshooting dan maintenance sistem PV atau PLTS. Ya. Ini saya bagikan dulu. Baik, kita langsung saja ya untuk menghemat waktu supaya target waktu kita tercapai. Nah, hari ini, malam ini ya, kita membahas tentang troubleshooting dan maintenance yang umum, yang biasa dilakukan oleh praktisi-praktisi di lapangan. Ya. Nah, apa saja yang kita bahas dalam hal ini? Pertama, kita harus mengetahui dulu konfigurasi umum, ya, kemudian seperti apa monitoring system, kemudian kita mempelajari modul fotovoltaik, ya, kemudian komponen-komponen lain seperti combiner box, solar charge controller, inverter jaringan, baterai,